Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini saya akan kembali ngebahas beberapa gadget untuk melengkapi hidup kalian. Dan di sini kita tuh akan langsung ngebahas ke intinya aja, seperti misalnya kelebihan dan kegunaan dari gadget ini dan juga kelemahannya dalam waktu yang singkat, padat, dan jelas. Jadi langsung aja kita ke barang pertama. Ini adalah protective travel case dari Ugreen, atau nama lainnya adalah tas gadget teman-teman. Kegunaannya tentu aja ya, nyimpen gadget-gadget kalian yang banyak itu. Buat saya pribadi, tas ini tuh cukup berguna karena punya banyak banget kompartemen untuk nyimpen berbagai macam gadget. Apalagi dengan ukuran yang lumayan gede ya. Tas ini bahkan bisa nyimpen Nintendo Switch loh. Tapi harus dilepas dulu ya kontrolernya. Bahan yang dipakai juga cukup oke dan desain tas ini tuh cukup premium teman-teman. Kelihatan mahal dan bahannya juga enak dipegang. Bagian dalam tas ini juga cukup bagus dan seharusnya bisa nahan benturan-benturan kecil. Terus kita lanjut ke barang kedua teman-teman. Ini adalah hard disk case dari Ugreen lagi teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sering jalan-jalan kemana-mana dan sering bawa hard disk eksternal untuk nyimpen data, sepertinya barang ini tuh wajib deh buat kalian miliki. Hard disk case ini tuh terlihat sangat aman karena adanya karet yang nahanin hard disk kalian supaya nggak gerak-gerak, dan ada bubble-bubble juga yang harusnya bisa sedikit menahan benturan. Hard disk case ini terlihat cukup premium dengan bahan yang cukup bagus, apalagi ada kompartemen khusus untuk kabel dan kompartemen tambahan untuk flash disk, memori ataupun ya OTG, terserah kalian mau taruh apa aja, yang penting muat di sini ya. Barang ketiga adalah ini teman-teman. Ini adalah OTG Lightning yang sayangnya nggak punya merek, tapi kayaknya jadi favorit saya di sesi gadget kali ini deh. Mungkin karena semuanya berfungsi dengan baik ya. Di sini ada jack audio, port lightning untuk ngecas yang cukup oke karena saat saya ngecas sambil pakai, baterai iPad saya tuh tetap nambah. Terus ada slot SD dan micro SD untuk transfer file ke iPad, dan juga ada port USB yang bisa ngebaca mouse dan keyboard combo, atau juga bisa dihubungkan ke USB hub kalau misalnya kalian pakainya mouse dan keyboard individu. Untuk desain sebenarnya barang ini tuh cukup minimalis dan biasa aja, tapi yang penting bekerja dengan baik lah ya. Sayangnya OTG ini tuh nggak bisa baca hard disk, kabelnya pendek, dan juga jack audionya punya kualitas suara yang nggak terlalu bagus lah. Nah, buat teman-teman yang suka dengan format video kayak gini, dimana kita ngebahas gadget yang mungkin penting-penting atau unik-unik dan langsung ke intinya aja, langsung aja subscribe sekarang karena saya tuh masih punya banyak banget gadget untuk kita bahas nanti-nanti lagi. Tapi jangan langsung matiin video ini ya, karena saya masih punya beberapa gadget lagi untuk kita bahas sama-sama sekarang. Sekarang kita masuk ke barang keempat teman-teman, dan ini adalah unit wireless charger. Ya sebenarnya wireless charger ini barang yang biasa banget ya teman-teman, tapi beda dengan wireless charger ini. Karena kalau kita buka bagian belakangnya, di sini ada kabel Type-C to Type-C, adaptor Lightning, micro USB, dan USB-A. Selain itu ada SIM tray ejector dan juga tempat nyimpen SIM nano. Nah, wireless chargingnya bisa ngecas sampai 15 watt dan bisa dipakai juga sebagai card reader dengan transfer rate yang ada di sini. Dan punya center wireless charger dipakai buat nyeter. Kayaknya nggak ada gunanya sih. Sayangnya barang ini kecil banget dengan material yang kurang solid dan juga kabel bonusnya agak pendek teman-teman. Untuk konsep sih sebenarnya barang ini bagus banget ya. Sayangnya menurut saya kurang praktikal aja. Nah, buat teman-teman yang seneng dengan konsep seperti ini, saya tuh lebih menyarankan untuk kalian beli yang kotak simpen barang-barangnya aja, atau mungkin yang versi power banknya supaya bisa dibawa-bawa kemana-mana, karena memang ini untuk dibawa-bawa dan bisa digunain. Kita lompat ke barang kelima teman-teman. Ini adalah USB hub dari Ugreen lagi teman-teman. Kita banyak juga ya bahas Ugreen di sini. Nah, mungkin seperti USB hub kebanyakan ya, karena ini USB hub yang bikin USB kalian jadi banyak. Tapi di sini agak beda karena di sini ada OTG tipe C yang udah nyatu dengan kabelnya langsung. Jadi USB hub ini bisa langsung dikoneksikan ke HP dan bisa dikoneksikan dengan flash disk dan juga hard disk kalau misalnya handphone kalian mendukung. Selain itu, kabelnya juga cukup panjang untuk dipasang di komputer kalian, dan karena USB hub ini udah USB 3, jadi transfer rate-nya cukup kenceng teman-teman. Transfer lewat handphone ke flash disk juga cukup cepet.
Jadi barang ini tuh aman banget. Barang keenam adalah gamepad Battleground, teman-teman. Nah, entah kenapa di Tokopedia tuh barang ini laku banget. Mungkin karena fungsinya yang cukup lumayan banyak, seperti misalnya barang ini bisa power bank dengan kapasitas baterai 2000 mAh, mendinginkan handphone kalian dengan kipas kecil yang ada di sini, dan juga punya tombol L1 R1. Pas saya pakai sih sebenarnya lumayan enak aja, tapi butuh pembiasaan sedikit untuk pakainya jadi lebih nyaman lagi. Ini barang yang cukup oke sih dan punya fungsi yang banyak tentunya. Jadi power bank, jadi kipas, itu. Tapi mungkin kalau saya pribadi, power banknya kayaknya nggak usah dipakai lah ya, karena kipasnya tuh cepet mati kalau power banknya dipakai juga sambil ngecas sambil nyalain kipas. Ya kalian main game dengan baterai yang full lah ya, masa ngandelin kayak ginian buat ngisi baterai. Oke, sekarang kita lanjut ke barang yang terakhir, teman-teman. Ini adalah smart keychain yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi saya saat membeli. Nah, sebenarnya gantungan kunci mau gimana lagi lah ya. Yang penting bisa gantungin kunci dan udah itu aja. Tapi kalau saya lihat di iklannya tuh kayaknya bagus banget, jadi saya beli. Dan di sini sebenarnya tetap aja kunci-kunci saya tuh bisa jadi compact banget, jadi kecil saat menyatu. Tapi pas dibuka atau saya butuh kuncinya, akhirnya saya tuh jadi sulit untuk ngebuka satu kunci yang saya inginkan. Dan saya akhirnya buka semuanya. Jadinya ya tetap berantakan sih. Mungkin iklannya bagus kali ya dan saya tertipu oleh iklan. Tapi ya tetap aja, keychain atau gantungan kunci ya tetap gantungan kunci, teman-teman. Dan ini tetaplah gantungan kunci pada umumnya. Mungkin hanya jadi compact aja, tapi tetap aja berantakan kalau dibuka. Dan ekspektasi saya yang salah sih mungkin. Tapi ya udahlah ya. Mungkin ini juga karena murah jadinya kayak gini. Tapi desainnya solid sih. Oke deh teman-teman, mungkin segitu aja dulu beberapa gadget yang kita bahas hari ini. Buat teman-teman yang udah penasaran gadget apa aja yang kita akan bahas nanti, langsung aja subscribe di bawah dan tungguin aja video berikutnya supaya kita bisa tahu gadget-gadget unik apa aja yang ada di luar sana dan mungkin bisa meringankan hidup kita. Mungkin ya nggak tahu dah. Ya udahlah, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga. Kalau gitu saya Felix undur diri sekarang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.